Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian, semoga selalu sehat dan ceria. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Materi ini diambil dari buku teks tematik terpadu kelas 6, Selamatkan Makhluk Hidup, penerbit Quadra. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang, mari kita simak sebuah teks laporan hasil pengamatan tentang perkembangbiakan jagung yang terdapat di halaman 8-9. Dengarkan baik-baik ya. Cara tanaman jagung berkembang biak. Tanaman jagung memiliki batang tunggal yang disebut tangkai. Ia tumbuh vertikal ke atas dari tanah. Ketinggian tangkai tergantung pada jenis jagung dan lingkungan di mana tanaman jagung ditanam. Jagung telah banyak dimanfaatkan oleh manusia selama bertahun-tahun dan telah menjadi tanaman yang sangat penting bagi manusia. Bagaimanakah tanaman jagung berkembang biak? Tanaman jagung berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan biji. Artinya, biji jagung dihasilkan dari perkawinan antara bunga jantan dan betina. Jagung adalah tanaman yang bersifat monoecious, yaitu terdapat bunga jantan dan bunga betina pada satu tanaman. Bunga jantan pada tanaman jagung disebut tasel, sedangkan tongkol dengan juntayan rambut pada ujungnya merupakan bunga betina. Pada perkembangbiakan generatif, siklus dimulai ketika bunga jagung jantan yang tersusun atas benang sari yang terdapat di bagian atas tumbuhan mengeluarkan serbuk sari. Jagung memanfaatkan angin atau hewan sebagai sarana penyerbukan, sehingga serbuk sari dapat dipindahkan oleh angin atau hewan untuk mencapai ke bunga jagung betina. Ketika serbuk sari mencapai bunga jagung betina, maka akan terbentuk embrio jagung. Embrio akan berkembang menjadi biji-biji jagung yang tersusun menjadi tongkol. Tumbuhan jagung tumbuh dari hasil biji jagung yang ditanam. Setelah ditanam 3-4 hari, bakal tanaman tersebut akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang siap bereproduksi. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung akan dapat dipanen. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya adalah berupa sekuntum bunga. Bunga jagung tersebut terus berkembang seiring waktu menjadi buah yang memiliki biji. Dari sinilah akan dimulai lagi proses perkembangbiakan jagung. Untuk dapat terus bertahan hidup, tanaman jagung membutuhkan sinar matahari, nutrisi, gas, air, dan mineral. Jagung ditanam di seluruh dunia. Tanaman jagung dapat berkembang dengan baik dalam kondisi hangat. Negara-negara dengan suhu yang lebih hangat seperti Amerika Tengah, Meksiko, atau Amerika Selatan adalah tempat yang optimal untuk tanaman ini. Masalah yang sering dihadapi oleh petani jagung adalah munculnya serangan serangga seperti kumbang dan kutu daun yang memakai jagung. Selain itu, terkadang muncul juga penyakit yang menyerang tanaman jagung seperti rust, brown spot, dan bakteri leaf blight. Dari teks laporan tersebut dapat kita temukan ide pokok di dalam setiap paragraf. Ide pokok ada di dalam kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dari sebuah paragraf. Kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Sebagai contoh di paragraf 1, ide pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu tanaman jagung memiliki batang tunggal yang disebut tangkai. Nah,
Tugas kalian sekarang, tuliskan seluruh ide pokok pada paragraf kedua, 3, dan 4 yang ada di teks laporan tersebut ya. Salah satu bagian dari tanaman jagung yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa adalah bunga. Bunga juga memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Adapun bagian-bagiannya ialah tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Sebagaimana tumbuhan lainnya, bunga juga berkembang biak secara generatif atau kawin, yang terjadi melalui penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, cara penyerbukan dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, otogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, geitonogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang, alogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. 4. Penyerbukan bastar, hibridisasi, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis, namun varietasnya berbeda. Penyerbukan membutuhkan bantuan perantara agar dapat terjadi. Perantaranya antara lain adalah 1. Penyerbukan dengan bantuan angin, anemogami, contohnya pada tumbuhan padi, jagung, dan gandum. 2. Penyerbukan dengan bantuan air, hidrogami, contohnya pada tumbuhan Thalassia, Elodea, dan Hydrilla. 3. Penyerbukan dengan bantuan hewan, zoidiogami, yang dapat dibedakan sesuai jenis hewannya. Penyerbukan dengan bantuan serangga disebut entomogami, terjadi pada bunga yang memiliki nektar atau madu. Penyerbukan dengan bantuan burung disebut ornitogami. Penyerbukan dengan bantuan kelelawar disebut chiropterogami. Penyerbukan dengan perantara siput disebut malakogami. 4. Penyerbukan dengan bantuan manusia, antropogami, disebut juga penyerbukan buatan atau sengaja. Bunga yang penyerbukannya harus dibantu oleh manusia adalah tumbuhan vanili dan salak. Tanaman jagung merupakan tanaman yang penting, tidak hanya di Indonesia. Tanaman ini dibudidayakan di berbagai belahan dunia yang kondisi geografisnya menyerupai Indonesia. Artinya, negara-negara yang bertetangga dengan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN berpotensi menjadi produsen jagung juga. Tidak hanya dalam produksi bahan pangan, kondisi sosial budaya di negara-negara anggota ASEAN juga banyak persamaannya. Misalnya, Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu anggota ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu sebuah organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia diwakilkan oleh Adam Malik, Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakilkan oleh Narkiso Ramos, Singapura diwakilkan oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakilkan oleh Tanat Koman.
Jumlah negara anggota ASEAN terus bertambah dari tahun ke tahun. Saat ini, anggota ASEAN berjumlah 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya.